Shalom anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Juni di pembelajaran IPS hari ini. Hari ini kita akan membahas dinamika kependudukan Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan jumlah persebaran dan komposisi penduduk Indonesia. Dan yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan pertumbuhan, kualitas keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Baik, yang pertama, jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbanyak di dunia. Jumlah penduduk yang besar ibaratkan pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas rendah dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Dan kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembang optimal. Selanjutnya, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Baik, komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibentuk dalam usia tunggal 0 sampai 60 tahun atau lebih berdasarkan interval usia balita sampai dengan usia lanjut dan berdasarkan usia produktif. Dan permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun, jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif antara rentan waktu usia 15 sampai dengan 65 tahun. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup ketergantungan. Akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi berdasarkan jenis kelamin merupakan hal penting karena dapat digunakan untuk menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurang jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi. Sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi.
Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungannya tinggi. Kemudian, arus urbanisasi tinggi, sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan perdesaan, gitu misalnya. Atau kota kecil lebih sedikit membuat lapangan pekerjaan daripada kota besar seperti itu. Kemudian menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Yang pertama itu rumah adat. Indonesia kaya akan budaya dengan terdapatnya wujud keanekaragaman budaya bangsa kita yang tersebar di berbagai provinsi pada umumnya. Hal yang paling konkret adalah adanya rumah adat di setiap daerah provinsi di Indonesia. Selanjutnya pakaian adat. Pakaian adat tradisional di Indonesia begitu banyak dan beragam. Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya yang seharusnya kita lestarikan. Dan yang terakhir, tarian adat. Tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerakan. Tarian setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri. Biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Sekian pemaparan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian mengerti dan pahami. Selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.